langsung ya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kami sambil menanti kawan-kawan yang akan datang hadir di acara live kita ini. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan suami saya di sebelah saya, Wayang Pohon Semarak, di acara ngobrol bareng Beli Bule setiap hari Sabtu. Kali ini kita sangat senang sekali ya. Kayaknya tiap Sabtu kita senang sekali karena tiap hari Sabtu kita akan bertemu kawan-kawan kita sesama seniman, seniman kerautan dan seniman tari. Terutama hari ini karena kami sudah lama tidak berjumpa dengan kawan kami yang ada jauh di sana. Kami akan say hello, jadi kami agak sangat senang ya. Iya. Sangat menanti acara ngobrol ini. Jadi akan saya perkenalkan sebelumnya, karena saya sangat ngefans sama beliau. Ini ya dengan berbagai aktivitas yang beliau lakukan gitu. Kami akan bertemu pada pagi menjelang siang pada hari ini dengan Profesor Dr. Pandey Made Sukerto Eskar MSI. Aku harus baca ini biar nggak salah, aku grogi soalnya. Beliau ini seorang maestro rebab, seorang pengajar di ISI Surakarta, apalagi ya seorang komposer, terus penulis buku. Kalau kita baca itu semua tulisannya, nanti saya akan baca beberapa. Jadi beliau adalah kelahiran Tejekule, Buleleng ya, di tahun 1953. Beliau mulai memang benar-benar ke institusi untuk belajar lebih mendalami kerawitan itu di tahun 1970 di SMKI kalau sekarang namanya, dulu namanya Kopar. Jadi setelah itu di tahun 1973 beliau melanjutkan studinya di ISI Surakarta yang dulu namanya AKSIS. Ini saya juga baru tahu ini kalau tidak baca buku. Ini ya profil beliau di buku. Itu sekarang ISI kan? Sekarang ISI namanya sekarang. Jadi beliau sampai dari tahun 1976 sudah menjadi pengajar ya di sana juga. Jadi ini banyak banget, aku harus baca profil terbarunya ya. Jadi tahun 1976 sampai sekarang itu adalah staf pengajar di ISI Surakarta. Dan ada banyak sekali buku-buku beliau, karya-karyanya. Dari tahun 96 ini ada Dunia Terompong. Jadi karena beliau ini sebagai pengajar ya, jadi menyukai sekali penelitian, jadi sering sekali menulis artikel, jadi makanya ini disusunlah menjadi sebuah buku. Jadi ada Dunia Terompong tadi tahun 96, kemudian Peta Kerawitan Kesenian Bali di Kabupaten Badung itu tahun 97. Aku langsung lari aja ke buku-buku yang kita pegang ya. Terus ada yang ini, Gending-Gending Gong Gede. Ini bukunya kelihatan tua ya. Jadi ini tahun 1999. Kemudian yang paling suami saya sukai sampai bukunya hancur seperti ini. Lihat ini. Ini adalah tentang Gong Kebiar Beleleng. Kadang-kadang dia bilang nggak terlalu suka Gong Kebiar, tetapi buku ini dia baca sampai sobek-sobek begini. Ya, jadi buku ini sepertinya sangat menarik ya. Setelah selain buku selonding juga ya waktu itu ya, kamu sampai rusak berat ya, ini juga buku ini. Kayaknya dia perlu lakukan sesuatu ini biar nggak robek-robek kayak gini, mungkin dijilid lagi ya. Ya, oke. Dan satu lagi buku yang akan kita memang bahas juga, dan juga hal-hal yang akan kita bahas di sini, ada buku ini. Ini buku mengenai belajar tentang rebab Bali. Jadi buku ini juga sebenarnya tersedia dalam bahasa Indonesia, tetapi sepertinya jumlah bukunya sekarang sudah mulai berkurang, tidak lagi di copy ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum punya buku ini, mungkin sekarang saatnya untuk bertanya-tanya, dan juga siapa tahu ada seseorang yang bisa
yang akan mengeluarkan kopiannya diperbanyak lagi ya gitu, atau kita bisa tanya-tanya beliau langsung nanti. Oke, kita siap ya, kita langsung undang Profesor Pande. Saya sedang kirim request, semoga beliau bisa ini segera ya. Jangan lupa juga beliau komposer hebat. Ya, komposer hebat. Tadi Halo, sudah selamat siang Pak Pande. Apa kabar? Swastiastu, ya. Nggih, apa kabar Niki? Baik-baik. Becik, sehat. Bisa didengar suara saya? Nggih, bisa dengan jelas sekali. Oke. Pak Pande bisa dengar kami? Bisa, jelas sekali. Oh, nggih, becik. Ibu sehat nggih? Sehat. Sudah lama sekali tidak bertemu atau makan malam bareng seperti dulu ya. Ya, mudah-mudahan nanti lain kali. Lain kali kita bertemu kembali ya. Oke, Pon, sepertinya kita bisa mulai ya ngobrol kita pagi hari ini. Di sini sudah ada kawan-kawan yang sudah join juga menonton live. Nanti mungkin akan ada tambah lagi karena kita di akun yang baru nih, jadi followers kita masih pelan-pelan bertambah. Dumun di followers yang lebih banyak akunnya. Tapi tidak apa-apa, nanti pasti mulai bertambah ya kawan-kawan yang bisa menonton nantinya. Iya. Kon bisa mungkin pertama Pak Pandai, saya mau tanya tahun berapa ya? Pak Pandai mulai belajar rebab dan kenapa tertarik untuk agaknya putus-putus rebab Bali? Putus-putus ya. Saya ulang ya. Gimana Pak Pon? Bisa dengar Pak Pandai? Gimana? Itu saya mau tanya, tahun berapa Pak Pandai mulai belajar rebab? Ya. Putus-putus nggih. Bisa dengar? Tahun berapa Pak Pandai mulai belajar rebab? Oke, saya mulai belajar rebab tahun 71. Tahun 71, saat itu saya kelas 2 di Kokar. Ada pelajaran rebab di sana. Yang mengajar itu adalah almarhum Bapak Sinti. Saya belajar saat itu, ada pelajaran itu, saya terus tekuni ini, rebab ini. Karena jarang yang bisa main rebab. Hanya itu saja pikiran saya. Siang malam saya belajar. Sangat langka dulu ya? Sangat langka. Ininya saja, kawatnya saja, pakai kawat kopling waktu itu. Kopling sepeda motor. Tangan jari-jarinya banyak yang sobek. Kalau begini salah sobek. Sering luka saya. Begitu. Itu mulainya kenapa kira-kira orang tidak tertarik dengan rebab dulu, Pak Pandai? Bagaimana? Kenapa orang tidak tertarik dengan rebab pada waktu itu? Karena alatnya yang langka, alatnya juga langka. Makanya itu dianggap kamu jangan main rebab begini. Makanya pengerbab itu orang-orang tua biasanya itu waktu itu. Karena enggak boleh anak-anak kecil. Nanti kalau rusak gimana memperbaiki, susah. Itu makanya jarang sekali. Tapi itu saya menjadi dorongan untuk belajar rebab karena langka. Bisa ditangkap? Sebetulnya bisa. Jadi sebetulnya rebab itu susah dipelajari apa tidak? Gampang, tidak susah. Orang menganggap itu susah mungkin supaya tidak belajar. Ya.
Jadi apa perbedaan Sejarah dulu. sejarah? Sebelum kamu kami menerima reseptor gambarnya Pak Pande putus-putus, jadi akan menunggu sebentar lagi untuk load. Mungkin internet kami yang bermasalah atau internet di sana yang bermasalah, kami tidak tahu. Biasanya itu kita baru tahu nanti. Oke, sambil menunggu ya, kami menerima gambarnya dengan baik. Sebentar. Oke, sepertinya kami sudah bisa menerima gambar Pak Pandi dengan baik sekarang. Begini, kan pastinya Ya. yang kawan nanti yang akan menonton tidak hanya kawan yang sudah mengerti tentang rebab, juga ya ini bermaksud untuk agar diketahui kawan-kawan tahu tentang rebab. Mungkin Pak Pandi bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih sejarah masuknya instrumen rebab ini, karena sepertinya terlihat bukan dari Bali gitu. Kalau ya sejarah masuk rebab maksudnya. Ya. Soal sejarah, maaf saya tidak tahu. Karena ini profesinya orang sejarah, mestinya yang harus meneliti. Oh, okay. Saya tahunya tapi kalau ada. Oh, sudah ada. Gitu. Ya, malah soal itu saya belum tahu sama sekali. Masalah apa namanya, kapan rebab masuk di Bali, saya belum tahu. Ya, begitu. Tapi memang sudah digunakan ya dari lama Dalam barung gamelan di Bali. Menurut Bapak Wayan Brate, almarhum Wayan Brate mengatakan dulu kesenian Arje menggunakan rebab Arje. Ya termasuk Semar Pugulingan, Sai Pitu, Sai Lima, itu menggunakan rebab. Lama-lama mungkin karena sulitnya mencari pengerbab, jarangnya orang belajar rebab, Arje sekarang sudah tidak bisa, tidak menggunakan rebab lagi. Itu sekitar tahun 20-an katanya Pak Brate almarhum. Tahun 1920 menggunakan rebab. Gitu. Nah, perkembangan sekarang rebab itu digunakan pada gong kebiar. Malah ada dua yang menggunakan. Satu ini dua. Perkembangan sekarang seperti itu. Tapi rebab sudah tidak digunakan lagi. Ya, begitu. Tapi sepertinya rebab lebih terkenal dalam barongan gamelan Kambuh, Pak. Okay. Oh iya, betul. Kambuh itu juga salah, maaf tadi saya tidak menyampaikan tadi. Kambuh itu sangat dominan rebab itu di dalam gamelan Kambuh. Sama dengan suling Kambuh itu. Begitu, Pak. Maaf tadi saya lupa itu gambarnya. Ya. Terus apakah dalam gamelan Bali itu selalu laras pelog, apa bisa dipakai laras selendro juga? Karena itu dipakai dalam gamelan Arje dulu, ya selendro juga bisa. Selendro bisa. Di Semar Pugulingan juga begitu, kan. Pernah modulasi dari patat ini ke sini, itu bisa dipakai rebab juga. Gitu. Begitu Pak, selendro bisa. Gitu. Kemudian dari aspek bentuk fisik dan juga musikal, apa perbedaan rebab Bali dengan Jawa atau Lombok? Oh ya. Jawa dan Lombok. Yang saya tahu Bali dan Jawa, utamanya Jawa Tengah, Bali dan Jawa. Bali itu kecil rebabnya, relatif lebih kecil, dan Jawa agak besar sedikit
rebab yang saya gunakan ini adalah campuran Jawa dan Bali. Bentuknya, panjangnya, tingginya itu Jawa, dan kupingnya kecil, pendek. Tapi ininya, bubutannya Bali. Pada prinsipnya Jawa dan Bali itu sama. Pada prinsipnya, hanya besar kecilnya yang beda. Bisa didekatin ke kamera? Ininya karena kita Ini ya, patah kan ya, karena Apa namanya? Ini. kupingnya. Ya ini. Ini pendek. kalau pendek itu Bali Jawa sama bagian telinganya. Kalau Jawa panjang. Lebih Kalau panjang. Jawa agak panjang, lebih panjang lagi. Kalau Bali hanya pendek sekian ini kira-kira. Oh, pakai ukuran tangan. Ya, ukuran ini ya. Ya. Begitu perbedaan yang mendasar dengan Jawa. Resonatornya sendiri, resonator ya namanya. Ya benar. Itu, kalau itu terbuat dari kayu, ininya batok kelapa itu atau dari kayu? Dulu banyak yang menggunakan dari batok kelapa. Dan juga banyak juga yang menggunakan dari kayu. Saya juga banyak punya ada 3 rebab lama tapi dari kayu. Selain itu juga dari dari batok kelapa. Ya begitu. Bapak ada sekarang di rumah punya rebab yang lama itu? Koleksinya itu Ada 5 6 rebab Bali asli. Ya. Itu Koleksinya. bisa ditunjukin sekarang? Nggak bisa, tempatnya di atas. Di bawah. Naik ke atas. Iya. Ya, nanti kapan-kapan share fotonya ya. Kemudian kita apa bisa... perbedaan rebab Bali dan Lombok? Saya tidak tahu. Kalau Lombok bapaknya tadi tidak Lombok tahu. tidak tahu. Saya yang tahu Antara Jawa Bali dan Jawa. Bali dan Jawa. Oh. Ya. Sekarang kalau kita ngobrol tentang rebab Bali dan Jawa, saya ingat dulu ngikutin PON mau belajar sama Bapak. Terus Bapak nunjukin sikap memegang, bagaimana lengkungan tangan ini posisinya bagaimana. Nah, sepertinya waktu itu Bapak kasih tahu tentang ada perbedaan antara Bali dan Jawa. Bisa mungkin Bapak jelaskan sedikit? Bisa. Kalau Jawa pasti begini dia. Kalau Jawa agak. Ya, kalau Bali pada umumnya begini. Ini. Tapi pengalaman saya, karena dulu waktu di Kokar main rebab dari jam 9 sampai jam 5 pagi, sentra tari itu ya, Ramayana sampai jam 4 lah. Tangan saya begini, tadi lama-lama begini gitu loh. Tidak kuat begini. Ini kayak penari Bali ya? Kalau penari ya, Bali, ya begitu. naik. Ya, lama-lama saya begini, tapi posisi tangan tetap. Tetap. Posisi tetap. Jari-jari ini King ya? Ya, hanya gini. Nah, jadinya. Hanya perbedaannya itu. Ya, gini. Ya, jadinya begini. Ya. Itu. Dan ini bisa menekan gitu, Mbak. Ini pengalaman saya waktu baru belajar itu, katanya seperti Jawa. Enggak, saya begini. Hanya saja karena terlalu lama main rebab terus begini gitu. Jadi akhirnya mengkombinasikan Bali dan Jawa ya, teknik memainkannya. Ya, kira-kira begitu. Yang penting hasilnya Bali. Ya, saya waktu studi di ASKI, saya tidak mau belajar bab Jawa. Saya tidak mau belajar bab Jawa karena nanti takut Balinya hilang. Ya hanya bisa sekedar bisa sajalah kalau Jawa. Ya begitu. Berarti kira-kira. pandai dalam permainan rebab, apa perbedaan antara Bali dan Jawa?
Yang jelas dari gesekan yang saya lihat. Kalau gesekan, Jawa itu diatur. Maju mundurnya. Tapi kalau Bali tidak diatur, bebas. Bebas, ya. Itu yang saya paling jelas, itu yang bisa dilihat ya mati orang. Sedangkan masalah cengkok itu nanti terlalu rumit, itu berat ya. Itu perbedaan. Kemudian dalam Parungan Gamelan Jawa, apakah rebab mempunyai peran penting apa tidak? Sangat penting di dalam, karena dia juga sebagai menyaji kawitan juga, bagian gending kawitan, buko istilahnya. Itu malah termasuk instrumen garap. Instrumen yang butuh interpretasi di sana, rebab itu di sini. Makanya peranannya sangat penting di dalam karawitan Jawa. Berarti silakan. Lanjut. Kalau di Bali kan tidak, ya sebagai istilahnya kalau saya menganggap sebagai pemanis lah, ya pemanis. Tapi juga lain dengan di Gambuh tidak hanya sekedar pemanis saja, tapi juga melakukan kegiatan yang lain juga. Ya, silakan Pak Pon. Berarti dalam gamelan Gambuh selalu mengikuti alur melodi suling. Apa dia punya ciri khas cengkok sendiri atau ya. gimana ya? Cengkok. Pada dasarnya rabab di dalam Gambuh itu mengikuti bantang gendingnya lah, sama dengan suling di dalam Gambuh. Di luar Gambuh juga kadang-kadang ini juga ya bisa ada tabuhan bebas selain mengikuti gending. Begitu Pak Pon. Oh. Jadi saya ini ada nih karena bukan pemula, tetapi nanti siapa tahu pengen belajar nih. Nah, pastinya sebagai orang yang akan mempelajari rebab, kita tuh mesti tahu kan ya nama-nama bagian alat-alat yang ada di instrumen kita ini, rebab niki. Bisa dijelaskan dikit nih ke nama-nama bagiannya nih ke yang ada di instrumennya? Ada nama-namanya itu. Kalau ini namanya menur. Ya, bagian itu. Ini namanya kuping. Kalau ini bantang. Ini batok. Ini batis. Kayak tubuh manusia. Ya. Kalau ini penyanteng. Ya, ini kawat. Senar itu. Senar. Kalau ini pengaradan namanya. Penggeseknya. Pengaradan. Ya, pengar, ya. Berarti dalam bahasa Jawa itu beda ya, maksudnya rebab Jawa namanya beda. Ya. Beda. Ya. Ya, beda. Ya, kalau ini menur sama. Sama menur. Ya, yang di ini. Batis itu mungkin di Jawa cokor ya. Gimana? Cokor juga bahasa Bali. Ya, tapi bahasa Jawa. Batisnya nih kalau di Jawa apa disebut? Saya kurang hafal saya dengan Jawa. Kalau Bali namanya batisnya ini. Batisnya. Ya. Kita punya kuping, punya batis, punya bantang. Badan ya. Ya, badan. Saya penasaran dengan perbedaan hasil suara dari batok kelapa dan kayu. Apakah ada perbedaan? Kalau orang umum menganggap sama.
Tapi kalau diteliti itu lebih padat suaranya yang dari batok, Lebih padat padat. suaranya. padat ya. Mungkin serat batok itu lebih tebal, lebih rapat, Rapat. lebih rapat daripada kayu. Iya. Itu Kemudian secara garis besar. Ya, Oke. silakan. Kemudian batok kelapa sendiri kalau bentuknya seperti jantung atau bulat, apakah ada pengaruh Ya. ke bunyi? Yang jelas besarnya kan beda. Berdasarkan Itu kan kalau tidak salah katanya begitu. Kemudian dibentuk. Itu baru katanya saya. Makanya yang tidak dibentuk ya hanya bulat saja begitu. Tapi kalau tidak ada yang bulat, lonjong begitu. Ya. lonjong. Iya. Kemudian ciri khas rebab Bali dari bentuk itu beda nggak sama Jawa? Saya lihat resonatornya Bali yang lama itu ada yang lebih seperti jantung, lebih lancip Ya. gitu. Apakah benar itu? Yang saya amati sekarang di Jawa kan semua seperti ini batoknya. Tapi kalau Bali yang dulu ada yang lebih besar lagi dari kayu. Ada yang batoknya yang seperti ini juga gitu loh. Lonjong gitu. Dulu, tapi sekarang kan tidak ada, jarang yang membuat rebab. Dan pakai batok. Bisa tahu umur sebuah rebab dari bentuknya? Belum. Sekali lagi belum tahu saya masalah itu. Saya punya rebab malah dari Kuningan malah. Dari Kuningan. Iya. Dibuat. Bisa Posisinya agak sulit lah. Ini ada kayu, ini kuningan gini ya, gitu, bundar kuningan. Ya, itu ada. Itu. Tapi umurnya sudah tidak tahu saya. Itu dari batok, dari batok kelapa. Mungkin saja Resonator. kalau dia tua umurnya lebih polos apa tidak, belum tentu. Ya, lebih polos itulah. Minimal ada ya keluguan itu. Saya dapatkan dari... Silakan. Silakan Pak Pandey. Dapat di mana? Itu lebih polos kesannya. Saya dapatkan dulu di Gianyar, saya lupa sampai sekarang karena saking lamanya. Ya, mendapatkan rebab itu. Ya. Kemudian ada saya melihat di rebabnya Pak Pandey, di senarnya dikasih sesuatu. Itu kenapa begitu? Mungkin bisa menjelaskan pada pemirsanya. Supaya kualitas suara lebih full untengnya yang keluar itu maksimal. Dan ini ada ini. Benang itu ya. Ini kan suaranya begini, ya. Kalau diisi ini daun, lebih tidak bergaum ya. Nyaring suaranya. Nyaring. Makanya kalau itu
membantu meredamkan suara yang mengganggu Wah, itu ya, vibrasi. betul. Ya, Oke. ya. Noise-nya lah. Noise-nya lah. Noise itu hasil dari senar bagian bawah. Ya, Jadi karena bergeser. hubungannya dengan resonator. Hubungannya dengan resonator. Oke. Ya. Kemudian apa fungsinya benang itu? Ini sama dengan ini supaya ini dipepetkan ini supaya tidak turun dia, Biar tidak turun. tidak turun, Menahannya gitu. penahan. Menahan masa. Ya, Pak Pandai, saya juga mau tanya, saya lupa istilah yang bagian ini di bukunya nomor 9, ya, penyantang. Penyantang Itu itu, dapat ya, itu, ya, posisi itu ada mempengaruhi suara enggak? ada. Bisa dijelaskan? Peletaan. Paling tidak 3 jari, 3 jari. Oke. 3 Dari jari. atas 3 jari. Ini ke penyantang ini. Kenapa harus? Tingginya pun ada. Kenapa harus 3 jari? Ketinggiannya juga. Ini mungkin sudah hasil eksplorasi sesepuh kita. Ya. Kalau terlalu tinggi juga enggak. Ya, Tak bagus. enggak bagus. Ya. Gitu. Saya selalu ada kendala dengan kuping itu. Ya. Saya mau tanya, bagaimana caranya biar dia kuping itu tidak bergerak sendiri? Sepertinya dia lebih sensitif daripada biola, umpama. Ada tips enggak? Ya, kalau muter langsung gini. Diajukan dia. Dalam. Ya. Gini gitulah. Jangan hanya diputar saja. Diputar, Sambil ditekan. ditekan. Ya, Gitu. langsung ditekan gitu. Ini akan Dari lebih pengalaman kuat. Pak Ya, Pandai, dalam sebuah pementasan perlu di setel lagi apa cukup sekali aja di awal? saya biasanya mengambil nada dong pemade itu, yang kecil. Ya, supaya posisinya kebiasaan juga, supaya umpamanya nindong ya. Nindong, Oke. dong. Supaya lebih manis, ya, supaya lebih manis. Berarti Kalau begini jari aja. pertama itu merupakan deng. Itu deng. Ya, ya. Do, de, Supaya lebih, jangan kurang, harus digetarkan dia. Oke. Bersih sekali ya suaranya ya. Biasa orang main nyanyi. Pak Nah. Pandai, saya mau tanya, Ya. kemudian kalau turun posisinya turun ke nada yang tinggi, Ya. Caranya bagaimana? Ini. Nang ini Oke. posisinya Berarti nang sama. diambil sama jari. Jangan telunjuk. Ini. Oh. Oke. Berarti sebaliknya juga kalau balik ke nada besar.
Berarti di posisi kecil Ya. telunjuk itu menjadi nada Deng. dang. Oh, neng. Ya. Ada Oh, posisi yang telunjuk turun. jadi neng. Oke. Ya. Turun lagi. Ini saya naikkan. Ya. Nengnya ini pakai ini. Dipakai ini. Ya. Oke. Pak Pandey mau tanya ini. Dari pengalaman Pak Pandey mengajar, ya mengajar berbagai orang ya, tidak hanya orang lokal, tetapi orang asing juga. Menurut Pak Pandey, kalau kita punya basic atau dasar bermain biola atau gitar, akankah membantu kita belajar bermain rebab apa tidak? Ya. Saya pernah mengajar orang yang tidak bisa main gamelan. Juga ternyata bisa juga. Yang mampu, yang sudah punya basic musik akan lebih cepat nanti. Lebih cepat. Yang tidak bisa saja bisa. Itu makanya saya ngomong gampang. Tidak sulit sebab itu. Beneran loh, ngelihat Pak Pandey main itu membuat saya sebenarnya beneran nggak sih nanti kalau saya mau belajar akan bisa. Karena saya Ini. punya masalah di megang-megang string itu loh. Tipsnya untuk Tips. menghasilkan suara. Ini kan bukan sulapan ini, benar nggak? Itu supaya lebih manis lagi. Pak Pandey, ada tips enggak untuk pemula untuk menghasilkan suara yang baik? Pertama Berlatih kali gitu, berlatih. tidak hanya gini, tapi apa namanya? Bukan hanya gesek kan, belajar gesek, tetapi juga Cara belajar Ya. pegang apa namanya penggarapan. apa pegang Nih. stick itu Pengaratan. itu Pengaratan. pengaratan. Itu begini, ya. Ini masukkan tangan ini, jari ini langsung gini. Gitu. Si Gesek. jari itu ditaruh di tali Dua. nih, untuk menegangkan talinya nih kan gitu. Ya, Erat gitu. ya. Supaya lebih tegang ininya. Ini harus tegang. Ya. Tidak boleh lembek. Ini gini ya. Ya. Oke. Nah. Ini yang sekali lagi tak sulit lah. Tak sulit pelajari. Kalau selendro lagi, kalau selendro lain lagi. Kalau Oh, tadi iya. pelem ya. Gini. Ini dari ini. Ya kira-kira begitulah. Kira-kira seperti kalau selendro. Disitulah kita bisa dengar selendro yang sedih ya dari rebab. Ya. Karena dari pertama kali mengenal musik Bali di tahun 96 ya, saya selalu merasa selendro itu tidak sedih. Padahal orang Bali merasa selendro, apalagi angklung itu sedih, mungkin karena dikaitkan dengan upacara ngaben ya. Tapi dalam instrumen suling dan rebab saya bisa dengar tuh. Itu Mas Pon, suling sedih itu tergantung dari gendingnya. Bukan karena selindronya sedih. Ya, kan
itu sedih. Nggih. Pilihan gending. Kedengaran ya? Dengar. Apa ya, betul. Dengar. Betul sedih. Itu gaya mainnya ada istilah nggak Pak Pandey? Ya, ya turun dari nada kecil. Apa? Gitu gimana cara jelasin? Ada namanya gaya permainan itu yang dari turun gimana? Ya nada yang kayak dia kayak slide gitu. Oh, yang turun naik gitu. Ada istilah nggak dalam permainan rebab? Oh, di maid. Vokal Bali umumnya kan maid namanya. Pepaid. Maiden Bali. Pahit. Paham ya? Oke, pepaid. Ya, pepaid saya dengar Ya. pepaid. Oke. Ya, maid. Kayaknya ada hal yang suami saya pengen ketahui juga ini mengenai dimainkannya rebab di orkestra gamelan Bali. Ya. Nah, zaman sekarang kan banyak juga ada instrumen lain dimasukkan sebagai pengganti rebab. String gesek juga. Seperti itu arhu dari Cina. Alat musik sama gesek kayak hampir kayak rebab Ya, gitu. itu boleh. Itu juga sekarang dipakai pengganti. Menurut Pak Pandey, berdasarkan suara atau mendengarkan gamelan dimainkan dengan erhu, maksudnya dalam arti ditambahin erhu, menurut Pak Pandey ada hal yang berbeda nggak? Ya. Bagaimana menurut Pak Pandey? Boleh-boleh saja lah mau diganti. Kalau rebab dengan yang alat itu. Cuma arhu lebih mahal. Mahal sekali. Kalau teknik memainkan menurutmu gimana? Kalau lebih mudah, itu penyebabnya. Itu kan ini alat geseknya masuk ke Iya, dalam ke ininya. senarnya. Betul. Oh, maaf sekali kami di sini menerima gambarnya Pak Pandey masih putus. Kami putus ini. Kayaknya kami mau undang lagi Pak Pandey. Kami undang lagi, semoga kita bisa nyambung ya. Masih ada satu pertanyaan lagi yang kita ingin tanya. Kamu masih ada beberapa? Ya, aku pengen nanya ini, bagaimana sih caranya merawatnya? Karena kita sebagai orang yang nanti ini pengaruh soalnya. Kalau kita pengen belajar, kita kan harus tahu dong cara ngerawat alat kita. Ini sama kayak kalau kita punya gamelan, apakah kita rawat atau tidak? Tapi gamelan sih biasa lebih tua dibanding ini kan. Senarnya itu jenis senar. Jenis Kita senar pada apa bilang yang dipakai? awalnya mereka pakai senar. Kopling dari kopling. Saja tangannya sampai rusak berdarah gitu. Tapi mungkin zaman dulu kan susah nyari string gitar. Orang mungkin gitar aja orang nggak tahu ya zaman itu, mungkin ke Bali belum saya belajar masuk. rebab dulu, rebab Jawa itu pasti pakai apa ini? Pakai ya? Apa ini? Apa itu bahan senarnya? Masih menunggu. Oh, Pak Pandey tidak bisa, mungkin koneksinya Pak Pandey sedang bermasalah. Saya coba lagi, semoga kita bisa menyambung lagi. Udah lama sekali ya kita nggak ketemu. Terakhir ketemu di mana ya kita? Oh, di acaranya ini bukan? Kenapa? Oh, sorry. Teman-teman masih menunggu Pak Pandey bergabung lagi. Buku ini yang rebab ini ya, kalau karena kita temanya ngobrolin rebab, ini tuh memang yang dalam bahasa Indonesia ada, cuman tidak ini lagi tidak ada kopian lagi. Di bahasa Inggrisnya masih ada. Bahasa Inggrisnya bisa dicari di mekarbuana.com.
itu di bagian di buku. bagian buku-buku ya. Jadi Kami masih memang ada stok beberapa. kami oh maaf Niki terputus tadi Nike Oh, putus tadi. terputus tadi nggih Iya. nggih. Jadi diundang kembali. Tadi kita ngobrolin tentang ERFU yang masih belum belum Ya. belum kita bahas lagi ya. Jadi Ya. jadi anak-anak muda kan sekarang menggunakan ERFU. Pak Pande bilang itu sah-sah saja nggak apa-apa untuk menggantikan rebab. Tapi kalau untuk pendapat Pak Pande, kalau dari segi suara, apakah ERFU dengan rebab Nike mempunyai nada yang sama nggak? Ciri khas suara. Ciri khas suara bisa menggantikan nggak ciri khas rebab? Lain, karakternya lain. Tidak sama. Kalau ingin dipakai silakan, tapi itu tidak sama dengan rebab. Ya. Tidak sama gitu. Cara memainkan juga Ya. beda. Ya beda. Ya. Tapi paling Nah, tidak saya sudah perhatikan jadi, rebab selalu ada 2 senar. Ya, ada 2 senar. Kemudian rebab Jawa juga 2 senar. Apakah dalam permainan rebab Bali kedua senar itu dipakai? kalau di Semar Pugulingan Saif itu dan di Pegambuan digunakan nih. Itu. Dong, dong dan dung. Oke. Di nangdung. Ya. Oke. Berarti sampai dong paling bawah. Ya, ya, betul. Dan ding. Oke. Pak Oke. Pande masa pandemik seperti sekarang Niki kan mungkin kalau dulu masih ada mungkin kelas-kelas privat face to face sama Bapak. Tapi kalau masa pandemik seperti ini Pak Pande menerima murid-murid dengan online atau bagaimana? Ya, saya mengajarnya dengan daring, online, Daring ya. mengajarnya juga. Lewat Zoom atau lewat Tapi, Skype, Pak? Zoom atau Saya Skype? lewat Google Meet ya. Google Meet. Google Meeting. Jadi buat Kadang-kadang kawan-kawan yang Zoom. pengen belajar, pastinya Zoom. bisa kontak nanti Zoom. lewat Zoom. Itu biasanya Zoom. mereka kontak Pak Pande kemana? Ya. Biasanya Pak Pande dikontak kemana kalau mau belajar? Cara menghubungi Pak Pande? Saya Pak Pande mengajarnya bisa lewat dihubungi daring. Ya. Cara menghubungi Pak Pande kemana kalau ingin belajar? Kalau ingin belajar, ya suatu saat kalau muridnya banyak, silahkan aja lah. Kalau ingin belajar Bali. Oke, mungkin bisa dihubungi lewat Instagram ini ya. Jadi tinggal Putus message ya? aja Pak Pandi kalau mungkin bisa Instagramnya nanti aktif, bisa Pak Pandi di message lewat Instagram. Umpama nanti, orang mau belajar arah- privat begitu. misalnya orang yang Ya, menonton bisa saja. nanti wawancara ini bisa mungkin menghubungi lewat Instagram, lewat message-nya beliau. Nanti kan saya share kemana mengkontak Pak Pandi. Ya, Nah, satu nanti bisa nanti bisa diatur lah. Inge. Nah, terakhir Riki, Ya. kalau kita sebagai seorang yang ingin belajar rebab atau Iya. seorang tukang rebab lah bilang. Nah, kita kan mesti tahu nih cara merawat alat-alat kita. Ada tips nggak cara-cara merawat nih ke?
Ada. Kalau selesai main, ini harus dikendorkan. Ganteng. Ini Stringnya taruh di dikendorkan. sini. Penyantengnya taruh di sini aja. Terus Tetap- digantung tetap mau kenakan. Pakai ini digantung. Oh, Digantung. digantung. Ya. Beda-beda. Jangan tembok yang batasnya luar supaya tidak ada ini, tidak basah. Oh, Tembok di dalam, Oke. tembok di dalam rumah. Oke. Kemudian senar itu perlu dirawat enggak? Senar itu biasanya senar apa dipakai? Senar gitar nomor 2 senar gitar nomor. Keduanya. atau senar kuningan ada di sini. Yang jual di sini senar kuningan. Yang mana lebih Kalau bagus? tidak senar gitar. Senar gitar nomor 2. Nomor 2. Itu lebih bagus daripada kuningan Ya. suaranya. Atau senar kuningan. Oke. Kalau pengaradannya sendiri ada teknik merawatnya. Putus-putus ya. Gimana? Pengaradannya sendiri, pengaradannya nih perlu dirawatan secara khusus. Kalau putus-putus gitu ada mesti diservis atau bagaimana? Ya, harus diservis ininya. Ini lama-lama Jadi bisa, nggak servis. ya, putus. bisa putus, ya. Itu terbuat dari apa rambut ini? Itu dari tali kuda apa nilon Ini apa? Tali apa- kuda, apa- Mas. Ekor kuda. Dak. rambut. Ekor apa namanya? kuda. Ekor kuda. Dulu pakai ekor kuda. Sekarang pakai plastik. Plastik aja. Oh, nilon. Ya, Suaranya sama saja. lain. Apa namanya? Ekor kuda itu lebih keset itu lah. Keset, Keset. lebih antep itu lah. Ya. Ya. Apa itu yang diisiin Eh. untuk melapisi pengaradan itu? Getah itu ya, apa namanya? Getah pohon itu ya, yang dipakai untuk melapisi itu. Biar gak lengket. Oh, pakai Biar lagi. Oh, putus lagi. namanya. Apa namanya? Ini Apa namanya Pak Fadil? Napi wastani itu pakai karpus. getah itu. Karpus. Karpus. Ya. Di toko besi belinya. Saya ingat. Ya, susah dicari dulu di pasar kan. Diisinya di toko kalau besi bagaimana? banyak. Besi. Di toko Jadi besi. dilapisin itu sebelum main itu dilapisin atau hanya Apanya? untuk perahu? Dikedah karpusnya nih diisi dipakai dilapisi ke pengaradan nih saat akan digunakan atau hanya saat untuk menyimpan? Ya. Supaya tidak halus. Lagi macet kabarnya. Saat main untuk Jadi main untuk aja. menghasilkan suara harus agak lengket. Saat bermain. Wah, banyak yang mesti diingat-ingat ini. Jadi harus Apa sudah ada 1 jam? Ya hampir hampir 1 jam. Mungkin kita ada nih yang terakhir sekali, paling terakhir sebelum selesai dan menutup. Apa sih harapan Pak Pande berkenan dengan instrumen rebab ini? Harapan Pak Pande untuk anak-anak muda yang mungkin nanti akan menonton. Ya. Gimana? Harapannya, Tidak harapan jelas. Pak Pande mengenai alat musik rebab ini. Apa sih harapan Pak Pande yang ingin disampaikan mungkin untuk anak-anak muda? Ya. Saya kira jangan pesimis. Rebab itu susah. Jangan. Gampang. Asal mau belajar. Tidak sulit. Itu yang paling apa? Yang paling perlu diperhatikan itu.
jangan pesimis bahwa rebab itu susah, sukar, jangan. Ya, ini instrumen pribadi juga, instrumen mandiri, main rebab di rumah bisa, sendiri sambil nembang juga bisa. Ya, kan gitu. Untuk vokal-vokal bisa juga. Jadi, saya kira jangan pesimis lah. Ini rebab perlu kita lestarikan. Kita belajarlah. Tidak sulit, sekali lagi tidak sulit. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Pandey untuk ngobrol Ye. bareng kami berdua. Mungkin semoga pandemik ini bisa lewat, jadi kita bisa mampir lagi ke Solo. Atau pas Pak Pandey kemari mungkin bisa nanti mampir ke Mekar Buana. Oke, terima kasih. Semua atas waktunya. Sampai Sukses, bertemu Ge. lagi di Ngiring. Pagi-pagi. Sehat selalu. Giring-giring. Ye. Semua. Oke kawan, hari ini kita sudah ngobrolin tentang rebab. Tenang sekali ya, dan minggu depan lagi kita akan ngobrolin yang ada kaitannya dengan tari. Pasti ada orang-orang yang menginspirasi yang bisa kita belajar dari mereka. Nah, sekali lagi mengenai Pak Pandey, nanti bisa mungkin dikontak lewat Instagram ini, atau kontak aja kami, nanti kami akan bantu untuk bagaimana caranya menyambung ke beliau. Selain itu beliau juga sebenarnya pembuat instrumen penting ya, dan ada kok buku beliau juga yang ditulis bersama rekan-rekan beliau itu mengenai bagaimana cara memainkan alat musik penting ya. Ini namanya juga cara memainkan tungkuhan penting. Jadi Jadi beliau sangat ini, penting kita punya buku ini. ini ya Pak Pandey ini sangat sekali menginspirasi. Semoga ada kawan-kawan muda di sana yang mungkin memiliki minat yang seperti Pak Pandey ini dengan instrumen-instrumen yang sangat kurang digemari. Saya sendiri Sedikit belajar tahu, banyak dengan Pak Pandey cara banyak meneliti, terinspirasi ya cara dari beliau, menulis. karena beliau juga banyak sekali membantu kami di Mekar Buana. Ada rekaman penelitian beliau yang kami malah sangat butuhkan saat kami melakukan proyek-proyek pelestarian di Mekar Buana. Bantu dengan Jadi, rekaman Pagang Klot. Karena Dan itu rekaman sejak Pak Pandey ikut di Mekar Buana juga di tahun 2002-2003 Pak Pandey pernah bermain rebab di Mekar Buana. Ya, jadi kita punya hubungan erat sama Pak Pandey. Terima kasih Pak Pandey terima kasih sudah menginspirasi kami, dan kami ingin banyak anak muda yang akan melanjutkan apa yang Pak Pandey sudah lakukan, bahkan bisa lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini ya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Kita akan selalu ada untuk kalian di hari Sabtu. Semoga kita masih bisa tetap melakukannya ya, selama kita nggak sibuk. Pastinya kami akan selalu ada di sini untuk ngobrol bareng. Baik, sampai jumpa di Sabtu depan. Selamat pagi. Ya.